Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kita selalu menginginkan hal-hal yang baik terjadi atas hidup kita, dan tidak ada seorang pun yang menginginkan malapetaka atau sesuatu yang buruk terjadi atas dirinya. Dalam hidup kita ada banyak rencana yang sudah kita persiapkan dengan baik dan cermat. Namun kadang kenyataannya berkata lain. Kita juga mengharapkan apa yang menjadi keinginan dan harapan dapat terwujud, namun sekali lagi kenyataan sering tidak bisa seperti yang kita harapkan. Kita hanya merencanakan, namun keputusan tetap ada di tangan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Saudaraku, akhirnya yang terjadi adalah kekhawatiran dan ketakutan mengisi hidup kita, menguasai hati pikiran kita, mengaduk-aduk jalan pikiran kita, suasana dan mood kita, yang pada akhirnya iman pengharapan kita menjadi lemah, sebab seakan kita sendirian melewatinya. Memahami kuasa, kedaulatan, dan rencana Tuhan atas hidup kita itu sangat penting. Ketahuilah bahwa Ia adalah Allah yang hidup. Ia adalah Allah yang maha kuasa, dan segala pekerjaan Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Firman Tuhan hari ini berkata, yang saya ambil dari Yesaya 40 ayat 28 dan ayat 29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sebagai manusia yang terbatas, seringkali kita tidak mengerti, tidak memahami rencana Tuhan atas jalan hidup kita. Untuk itu tetaplah fokus dan berjalan di dalam iman pengharapan bahwa jalan Tuhan selalu membawa kemenangan dan damai sejahtera. Dalam menunggu jawaban-jawaban Tuhan, kiranya kita tetap mau bersabar dalam ketekunan. Meskipun air mata terus berderai, namun tetaplah tegar untuk melewatinya. Mungkin kita sudah merasa sangat lelah, merasa tidak berdaya, dan ingin menyerah. Namun belajarlah untuk tetap bertahan di dalam pengharapan yang kekal. Saudaraku, kita semua pernah mengalami kesulitan. Apakah itu krisis kesehatan, krisis keuangan, hubungan yang rusak dalam keluarga, atau teman, kegagalan, ataupun juga kelemahan-kelemahan pribadi, atau secara umum ada pengalaman-pengalaman rasa sakit dan penderitaan yang mendalam. Percayalah di dalam iman dan lihatlah, bukankah Allah sering menyatakan jawabannya melalui sebuah kejutan-kejutan yang indah, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Problem kita adalah begitu sering kita hidup di dalam kekhawatiran yang membuat kita tidak bisa melihat jawaban Tuhan yang sudah dinyatakan. Jika kita memandang Tuhan dalam situasi sulit yang sedang kita hadapi, sesungguhnya Tuhan akan menguatkan kita seperti ayat yang ke-29. Ketahuilah juga, Tuhan senantiasa menjaga kita. Namun hal ini bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami yang namanya penderitaan. Bukan berarti musibah atau bencana tidak akan pernah ada. Bukan berarti juga yang namanya kejahatan menjadi lenyap. Duka cita dan sakit hati tidak akan pernah terjadi.
Tuhan menjaga kita bahwa sesungguhnya Ia memegang kendali atas hidup kita. Ia memberi kekuatan agar kita bisa melewatinya. Bukankah Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman"? Ia, Tuhan, menguatkan orang yang lelah, memberi semangat kepada yang tak berdaya. Kiranya hari ini kita mendapatkan kekuatan baru. Mari kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya kami sudah lelah atas masalah-masalah yang sering kali terjadi. Kadang kami berpikir bahwa kami berjalan sendiri dan tidak ada jalan keluar. Namun hari ini kami kembali boleh diingatkan oleh kuasa Tuhan yang boleh menyertai kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bersabar di dalam ketekunan kami, supaya kami ingat bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari terus kita melangkah walaupun rasanya tertatih-tatih. Namun ingatlah, tangan Tuhan yang memegang kita. Dan di sanalah kita akan beroleh kekuatan seperti firman-Nya. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.